Oke. Nah, Keomongan basi. udah Itu kita lanjut berbobot. lah. Ini udah jam berapa, Titin? Udah jam 10. Iya, kau lah yang sekarang Oke. presentasi. Enggak, kayak yang tadi itu aja. Kalau misalnya respon gimana, langsung perbaiki. Bukannya udah. Kan belum sampai ke semua pertanyaan. Belum selesai pertanyaan. Tadi Oh, kan bicara tentang konsep kurikulum. iya. Nah, eh kira-kira gara-gara kau kan aku jadi bingung. Oh, oke. Menurut Mbak Titin, ini kok langsung jadi ke pertanyaan, langsung ke pertanyaan. Oke, mungkin. Menurut Mbak Titin, kira-kira apa yang menjadi kok Mbak Titin, Bu Titin? Kira-kira apa yang menjadi value-nya Bu Titin? Bervalue. Oke. Value saya itu, saya adalah seorang pendidik. Itu kan? Lanjutkan ngomong lah, nggak usah pala kau tanya. Jawab sesuai dengan gimana Iya. kamu jawab. Ya, value saya itu saya menjadi seorang pendidik yang berdedikasi asik. Nggak tahu aku. Belum kusiapkan ke situ. Kalau kau ditanya, maafkanlah aku, siswamu ada kayak gini. Oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang ditanya tentang value-nya kita, berarti ini sudah berbicara tentang apa aja sih yang menjual dari kita yang tidak ada tertulis di CV itu lagi gitu. Bisa jadi begini, misalnya ada orang misalnya kalau ditanya aku, salah satu value yang aku punya adalah hatiku. Aku itu sangat mudah untuk berbelas kasihan. Jadi ini konteksnya nih, aku anggap aku ke siswa gitu. Aku mau menghadapi ke sekolah. Berarti Itu kau jelaskan itu? Kayak bukan. gitu? Aku mau kasih tahu karena kalau seandainya aku diinterview dengan sekolah, berarti jawabanku, value-ku yang aku akan tunjukkan itu adalah value bagaimana aku melihat siswa. Contohnya, aku memiliki salah satu value yang bisa aku andalkan adalah hatiku, di mana hatiku itu sangat mudah tersentuh. Jadi, ketika aku melihat siswa yang bermasalah, aku langsung memiliki belas kasihan yang dalam sama anak-anak itu. Tuh, kalau untuk sekolah. Kalau untuk misalnya kalau mau ke perguruan tinggi misalnya, nggak mungkin kan, jarang ditemukan yang begitu. Apalagi kalau misalnya kelas kampus yang begini, kupikir nggak ada siswa yang begitu. Gitu. Bisa juga misalnya, salah satu value yang saya punya adalah pekerja keras. Dan saya bisa berjuang dengan situasi tekanan yang tinggi. Dan juga saya memiliki niat yang tinggi untuk belajar. Jadi di sesuatu yang saya tidak pahami, saya akan mau mempelajarinya lebih dalam karena saya pikir dengan saya belajar, saya bisa menolong banyak orang. Jadi tujuannya untuk menolong orang. Nah, kira-kira tergantung kira-kira apa sih yang bisa keunggulan-keunggulan yang kita punya. Terus value yang saya punya adalah saya itu adalah orang yang dapat mengorganisir. Hal itu bisa saya tunjukkan ketika saya itu di organisasi yang saya bangun, misalnya Industri Magic. Di dalam Magic saya menjadi pimpinannya, saya foundernya, saya CEO-nya, saya mengorganisir kegiatan yang akan kami adakan. Saya juga bisa mengkoordinir rekan-rekan kerja saya untuk bisa bekerja lebih maksimal. Bisa juga tergantung mau diarahkan kemana. Value. What is your value? Nah, Aku bayangkan ntar ditanya kayak gitu. Dia tadi kemarin ada ditanya kayak gitu. Hah? Ada yang ditanya. Di mana? Dia tadi ya. Enggak. Apa yang ditanya dia tadi? Oke. Kau udah menerima Kristus atau enggak? Oh, iya. Kapan kau bertobat? Kenapa kau enggak merokok? Gitu. Oke.
Kita lanjut. Eh, Bu Titin, silahkan sebutkan. Kira-kira sebutkan apa sih yang merupakan kelemahannya Ibu Titin dan apa yang merupakan kelebihan dari Bu Titin. Oke, terima kasih Bapak. Yang menjadi kelemahan saya ialah saya itu kurang di dalam apa ya? Tunggu, aku ngeblank. Apa kelemahanku ya? Kelemahanku itu tiba-tiba aku ngeblank kelemahanku apa? Saking banyaknya. Kelebihan dulu deh. Kelebihan saya itu ialah saya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Saya adalah saya bisa mengerjakan tanggung jawab saya dengan baik. Yang kedua, saya bisa bekerja sama dengan tim. Dan yang ketiga itu saya bisa mengorganisir satu kegiatan dengan baik. Kalau dikatakan kelemahan, saya sulit untuk memulai sesuatu bukan, kesulitannya adalah saya kesulitan bergaul dengan orang baru, tetapi saya belajar untuk memulai ketika bertemu dengan komunitas yang baru. Yang kedua itu kelemahan saya ialah saya sulit untuk menegur ketika ada di dalam tim yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, kurang lebih begitu, Bapak. Oke, Tin, kalau seandainya aku di posisi kamu, seandainya aku adalah interviewer kamu, pasti aku anggap ya yang tadi jawabanmu dari awal itu memang itu jawaban kamu untuk interviewer. Aku rasa itu kalau bahasa kasarnya itu memang benar-benar nggak profesional banget. Jadi kalau misalnya seandainya kau butuh mikir tentang apa yang merupakan kelebihan atau kekurangan kamu, bisa terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Berbicara tentang kelebihan yang saya miliki. Kebetulan, jadi bikin aja obrolan yang lain, tapi otak sambil mikir, kira-kira apa ya kelebihan yang mau saya tunjukkan. Gitu. Jadi, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah diberikan. Kalau berbicara tentang kelebihan, ini adalah sesuatu hal yang harus kita tahu sebelumnya, karena dengan itu kita bisa mengerti diri kita dan bisa mengerjakannya. Salah satu kelebihan saya adalah saya dapat mengorganisir orang lain, saya dapat berkolaborasi dengan orang, bekerja sama dengan baik. Selain daripada itu, saya juga bertanggung jawab dengan apa yang saya mulai, sehingga saya akan selesaikan dengan baik juga. Gitu. Jadi kalau misalnya ngeblank, usahakan menjawabnya itu dengan mengulang pertanyaannya atau berterima kasih dengan pertanyaan itu. Selanjutnya, ketika berbicara tentang kelemahan, saya menyadari ya udah sambil mikir kira-kira apa nih kelemahan saya gitu. Iya. Saya menyadari tentang diri saya. Bagi saya sangat sulit untuk menegur orang lain kalau dia itu tidak mengerjakan bagiannya. Nah, tapi jangan lupa kelemahan itu jangan berhenti hanya sebatas kelemahan. Gitu. Jadi saya menyadari ketika saya menyadari bahwa salah satu kelemahan saya adalah sangat sulit untuk menegur orang yang bekerja sama dengan saya ketika dia tidak melakukan apa yang merupakan bagiannya. Karena hal ini saya pikir tidak tepat, sehingga saya selalu memikirkan bagaimana caranya untuk tetap bisa menegur. Yaitu salah satu cara yang saya lakukan adalah saya membawa dia untuk ngobrol santai di luar, tetapi karena kita ngobrol santai, saya bisa menyampaikan hal-hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh teman saya tanpa harus menyinggung perasaannya, dan juga hati saya juga tidak terlalu takut untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan.
solusinya kan ada. Jadi itu artinya kita bukan hanya sebatas penikmat apa yang merupakan kelemahan kita, tetapi kita juga justru udah menemukan cara yang harus kita selesaikan. Mhm. Aku sambil ngetik. Ya. Kalau misalnya aku ditanya misalnya apa kelemahanku, salah satu yang aku sampaikan, "Oke, terima kasih Bapak, kelemahan saya adalah saya terlalu ketat di waktu." Sehingga ketika saya bertemu dengan si A dan bertemu dengan si B, ketika si A ini waktunya itu teledor atau molor, itu membuat saya geram, itu membuat saya tidak damai sejahtera. Sehingga karena saya ada janji di berikutnya. Dan hal ini sudah saya antisipasi. Jadi setelah itu karena saya menyadari kelemahan saya, akhirnya saya langsung berpikir bahwa saya tidak mau membuat janji mepet dengan jadwal orang lain. Seandainya dengan si A saya janjian jam 9 sampai jam 10, maka saya pastikan saya tidak punya janji jam 10 sampai jam 11. Bisa jadi saya akan janjian lagi jam setengah 11, jadi saya akan kasih toleransi waktu kepada orang yang akan ketemu dengan saya sekitaran 10 menit atau sekitaran 15 menit. Supaya ketika dia telat waktunya untuk datang, ada toleransi 15 menit, hati saya masih tetap damai. Dan saya juga masih bisa berkomunikasi dengan baik, gitu. Ntar aku ambil ini tuh. Aku ambil charger. Terus kalau tidur. Oh, nggak kerja lagi. Oke. 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 Selanjutnya, Ibu Titin, seandainya Ibu kami terima di kampusnya kita, kira-kira di kampus kami, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kampus Universitas Parahyangan ini? Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Apabila saya diterima di kampus Unpar, yang saya akan lakukan ialah yang pasti pertama sekali saya akan belajar mengenal lingkungan kampus dan saya akan menyesuaikan dengan konteks bidang ilmu saya yang juga menjadi visi dan misi Unpar, termasuk juga tentang pembentukan prodi STEM untuk kedepannya, dan saya akan berkontribusi sesuai dengan bidang ilmu saya. Saya akan belajar, berkolaborasi, dan saya akan menuangkan setiap ide-ide yang saya bisa sampaikan, kontribusi yang saya sampaikan dalam program-program yang akan dilakukan di Unpar. Masih umum banget ya. Itu sih paling. When you told us about the vision and mission, that's why I just curious that there is important things to us. We have to understand what the vision and what the mission from the Universitas Parahyangan. That's why I opened my phone and I searching about their vision and their mission. So that's why you can read the first. So that's why you have to make sure that your answer not just
not just mention the vision or mission, but the most important, you have to explain about the vision or mission. Explain about the mission, not just mention visi misi. Nah, gitu. Ini kan mereka bilang menjadi komunitas akademik humanum itu artinya apa? Humanum. Kayak humanis, yang humaniora, yang ke lingkungan juga. Nggak ngerti yang mengembangkan potensi lokal hingga keterangan global demi meningkatkan martabat manusia dan ketuhanan alam ciptaan. Ini relate banget dong dengan visi aku. Kemanusiaan yang utuh dan penuh dan integral, di mana setiap pribadi memiliki sikap hidup yang menghormati martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dengan berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih. Itu humanum. Humanum, spiritualitas membuat manusia lebih human. Jadi humanum itu udah adanya artinya di bawah. Humanum adalah kemanusiaan yang utuh itu. Aku nggak baca. Di mana kau baca? Ada dijelaskan. Ketahuan kali belum baca ya kan? Menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ketataran global demi peningkatan martabat manusia dan ketuhanan alam ciptaan. Bawahnya, humanum adalah kemanusiaan yang utuh dan penuh atau integral, di mana setiap pribadi memiliki sikap hidup yang menghormati martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dengan melandaskan pada iman, harapan, dan kasih. Ada kok di bawahnya. Kau iniin Kian. Ini baru aku buka setelah kau mention tadi tentang visi dan misi. Nah, tentang misinya Kau udah cari tahu tentang Unpar sebelumnya? Baru sekarang. Oh iya. Membangun komunitas akademik yang pasti ada itu ditanyakan. Dalam rangka pengembangan, tergantung. Kurasa kalau kampus ini nggak ada yang begitu-begitu karena mereka memang benar-benar mencari orang yang profesional. Hanya saja ketika kau itu menyinggung tentang apa yang merupakan visi mereka, itu menjadi poin plus bagi mereka. Terus bisa jadi juga nanti itu bakalan ditanya spesifik setelah, maksudnya kalau aku bayangkan 15-20 menit mungkin nggak sedalam itu kali ya. Kalau mau tanya-tanya tentang kampus kan, kayak kita dulu, nggak tahu sih, dulu kan masuk kampus juga kan ditanya, sejauh mana kenal ITB misalnya. Kalau ini sih aku pikir, ini lebih mengarah ke apa? Mengarah kepada seberapa jauh pengenalan kita, seberapa jauh ketertarikan kita, seberapa dalam pemahaman kita tentang STEM. Lebih banyak ke situ. Hanya saja jangan sampai ketika ada yang ditanya yang di luar dari situ kita langsung melenceng banget jawabannya. Aku tandain dulu. Ya, aku juga belum ada baca-baca Unparnya juga sih. Udah gitu aku banyak kali scheduleku besok lagi. Tapi kan ini kau udah luar kepala. Enggak juga. Enggak perlu, kau cuma perlu tidur nyenyak. Udah. Juga. Kau pikir ya? Kau nggak akan ngeblank loh. Maksudku udah berisi. Menurutmu aku kan belum ada gambaran. Aku robot yang sudah langsung terapa? Kau kan manusia. Kan setidaknya jam tayangmu udah terbiasa terpola. Kan kau bilang jam tayang, jadi langsung ketahuan banyak yang menolak kawan yang interview. Bukan, jam tayangmu belajar, manage waktu apa, jadi kan semua udah terprepare di otak. Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin soal terakhir aja, Detin. Kenapa kamu layak kami pekerjakan di kampus ini? Aduh, kok pakai terus. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Kalau ditanyakan kenapa saya layak untuk menjadi salah satu pengajar di kampus ini, karena saya kompeten di bidang saya. Saya kompeten di bidang saya,
dan saya adalah pribadi yang mau belajar dan mengupgrade ilmu yang berhubungan dengan bidang saya maupun yang terintegrasi di bidang saya, dan saya adalah pribadi yang bertanggung jawab yang akan mengerjakan tugas dan amanah dengan baik untuk kedepannya. Dan saya berharap ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Unpar, saya bisa menjadi seorang pendidik yang juga mencerdaskan anak bangsa dan menjadi berkat juga untuk banyak orang. Terima kasih. Mau ketawa kau kan? Aku mau bilang, oke, Anda tidak cocok di kampus kami. Kenapa? Kayaknya bakalan kayak gitu ya. Bukan. Maksudku, aku kenapa langsung nyeblak begitu? Karena the first time they have told you that what their purpose, right? So that's why you have to mention about it. Tem itu lagi. Yes. Kalau seandainya aku di posisimu ditanya, kenapa kamu layak untuk dipanggil di sini? Suatu kehormatan bagi saya ketika saya dipanggil interview di sini, dan saya berterima kasih, dan saya yakin ketika saya dikasih kesempatan untuk bergabung di kampus yang Bapak miliki, saya memiliki kompeten yang baik di sini dan saya pantas untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena saya memiliki pemahaman tentang STEM. Gitu. Jadi, oke, misalnya nih, aku bawakan aku jadi dirimu ya. Oh, dirimu aku. Aku memerankan dirimu. Suatu kehormatan bagi saya ketika saya sampai interview di sini, dan saya merasa terhormat dan saya senang sekali. Dan seandainya saya memiliki kesempatan untuk bergabung di kampus yang Bapak pimpin, saya akan mendedikasikan diri saya untuk ini, dan saya layak untuk bagi saya layak untuk mendapatkan posisi ini. Kenapa? Karena memang sesuai dengan tujuan yang dari Bapak sampaikan di awal, bahwa program dari kampus Bapak yang bertujuan untuk membangun fakultas baru, yaitu program ini, dan hal itu relate dengan ketertarikan saya pada saat ini. Oleh karena itu, pada saat saya mengajar di sekolah, saya membuat pembelajaran itu berbasis project supaya hal ini bisa mengarah kepada STEAM. Kan belum tahu nih bahwa itu STEAM atau enggak, tapi aku mention aja bahwa itu project supaya bisa mengarah kepada STEAM. Dan saya benar-benar yakin bahwa STEAM ini adalah program yang sangat bagus untuk meningkatkan keterampilan berpikir anak, sehingga saya mendukung program ini. Dengan saya mendukung program ini, otomatis saya akan mau untuk giat belajar untuk mengembangkan program yang sudah dirancang oleh fakultas. Kira-kira jawaban mana yang lebih mengena daripada jawabanmu? Jawabanmu lah. Aku nanti bagi rekamannya. Gak bisa ketik semua. Mampuslah aku. Kayaknya besok aku harus ulang-ulang lain. Mampus, Titin. Aku benar-benar nggak ngerti loh, Cok. Maksudku, ya tau lah, kau masih hanya Atalia. Jadi, masih hanya Atalia. Maksudnya aku nggak kebayang. Aku nanti ku upload nanti yang masih Atalia yang itu nanti. Diam kau. Aku upload nanti gosip-gosip kita tentang Atalia, Pak. Maksudku kan, masih Atalia yang ku jalani interview sampai akhir. Biar makanya mampus aku dan mampus kau juga. Tapi sama-sama kita nggak di situ ya. Ada aja. Gitu, Tin. Terus ada juga, Tin, aku tadi mau cari pertanyaan yang kau jawabannya nggak tahu gitu. Apa itu? Aku mau cari pertanyaan yang kau nggak tahu, cuman aku bingung mau bikin pertanyaan apa. Semua aja aku nggak tahu tadi. Maksudnya gini, ada style yang elegan untuk menjawab sesuatu kita nggak tahu. Oh, oke. Maksudnya cara untuk aku meresponi kalau aku nggak tahu jawabannya. Benar.
Gimana? Aku Les versi elegan ya? bukan ngeles versi elegan, tapi elegan aja menjawabnya gitu. Cuman aku mau mengajukan pertanyaan itu aku bingung mau apa. Emang jawabnya gimana? Contohnya begini. Entah apalah pertanyaannya, tapi intinya aku nggak tahu lah. eh oke. Kau udah pernah ke Sungai Mahakam? Apa yang ada di Sungai Mahakam? Nggak tahu dan tidak pernah kan? Oke, itu jawaban yang orang bodoh. Iya. Nah, coba lah orang pintarnya. Jadi kalau mau elegan, oh ya terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Berbicara tentang Sungai Mahakam itu dan apa ada di sana, memang itu sudah sering saya dengar. Hanya saja saya tidak pernah pergi ke sana karena ada hal-hal yang prioritas yang saya kerjakan sehingga saya tidak kepikiran untuk melakukan itu. Tetapi saat ini saya pikir itu sudah merupakan isu yang sangat penting sehingga itu adalah satu hal yang perlu dipelajari dan setelah ini saya akan mempelajarinya dan saya akan mencari tahunya. Karena ini sudah merupakan isu yang sangat penting untuk didiskusikan. Terima kasih Bapak. Elegan sih. Value-nya yang pertama, aku tidak mencari tahu itu karena aku merasa itu belum prioritasku. Terus, ternyata itu menjadi isu yang hot, isu yang terangkat. Berarti itu aku harus up to date dong dengan hal yang lagi booming. Lagi in. Sehingga aku bersedia untuk mencari tahunya, aku bersedia untuk mempelajarinya. Jadi langsung saya mohon izin untuk diberikan kesempatan untuk mempelajari hal itu, jikalau memang itu adalah merupakan satu interestnya kita di company ini. Iya. Kali aja aku nggak nemu ya. Entah apa nanti. Cok, kalau yang kayak gitu bakalan ada tentang pendidikan nggak sih, Cok? Kalau udah di dunia perguruan tinggi sih aku nggak yakin ya, karena memang sudah lebih profesionalismenya sudah lebih dituntut. Kalau dari segi pendidikannya kan kita banyak ngelesnya kan, itu bisa kan. Kalau ini nggak bisa. Dan nggak akan ditanya. I'm not sure about it because itu nggak terlalu penting di waktu yang singkat. Yeah, because they have goals. I think that the most important for them is they want to recruit the candidate have the knowledge about STEM. Ya. Makanya udah dispesifikkan ya. Yes, alright. Aku mau nanti videonya. Ya ampun. OMG, untunglah kita belajar. Nggak sih aku yang belajar. Untunglah ada kawanku yang baik hati memberikan diri dan waktu dan pikiran. Makasih ya Allah, semoga besok dia lancar ya Allah. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Oh, ini udah belakangan sih. Ekspektasi salary yang kau mau. Aduh, iya. Aku belum kebayang sih. Kalau ditanya samamu, ekspektasi salary yang kau mau berapa? Nanti kayak Atalia aku bilang kemarin. Enggak, cara menjawabnya gimana kau jawab? Oh, cara menjawabnya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kalau berhubungan dengan salary, saya tetap memiliki standar sesuai dengan UMR. UMR kecil banget ya. Saya menyesuaikan dengan salary yang didapatkan oleh pendidik muda atau pendidik baru, dan saya sesuaikan dengan yang sudah diberikan oleh Unpar.
Paling kayak gitu. Nggak berani aku uang-uangnya. Oke, Kayak mana yang berarti kita pikirkan 10 juta, 12 berarti juta. berarti kau udah cinta mati akan ke situ ya. Apa? Akhirnya Bukan. mau Nggak juga. dengan salary yang dibawa akhirnya jadi mau gitu. Nggak juga. Buktinya, Jadi ya tapi mau juga kan ya. Kayak di atelier kemarin, ujung-ujungnya mau juganya. Aku nggak ngerti, Cok, kau membahasakan. kau Kayak mana? nggak nyebut nominal di Atalia dulu. Nyebut kan. Jadi Tapi untuk tapi menyebut kan, nominalnya itu gimana kau buat? oh, aku bilang, kalau kemarin itu aku tunggu bilang, kalau salary yang saya tawarkan, kisaran sesuai dengan yang tertulis pada form yang saya tuliskan sebelumnya. Oh, Saya tuliskan, saya mendapatkan salary bersih itu 6 juta. hmm, Nah, itu yang kemarin aku bilang. Tapi oh. kan, Ini kalau nggak ada nah, formnya terus gimana? nah, kalau untuk salary, saya mengajukan, eh, nggak tahu aku, Cok. Nggak kebayang. Karena aku dalam bayanganku itu belum ditanya di interview pertama. Nggak, itu misalnya nanti kau lanjut terus ke depannya. Nah, itu aku tanya dulu lah sama orang-orang. Oh, kalau misalnya aku ditanya salary, berapa Hmm. ekspektasi salary yang Bapak mau, misalnya begitu, aku langsung bilang, terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang sangat sulit saya jawab sebenarnya. Tetapi mau nggak mau saya harus menyebutkan apa yang merupakan yang saya pikirkan. Yang pertama, saya sudah mencari tahu lokasi lingkungan dari kampus tersebut dan range dari tempat tinggal saya juga sudah cari tahu sekitaran berapa, dan lain dari situ saya juga sudah mempertimbangkan kira-kira bagaimana beban kerja yang akan diemban ketika menjadi salah satu pendidik di kampus yang Bapak Ibu pimpin. Ditambah lagi kita sedang merancang sebuah konsep kurikulum yang mana ini akan menguras energi, menguras pikiran, dan juga menguras banyak tenaga dan waktu. Dan saya pikir saya pikir saya butuh untuk memasang apa yang merupakan menjadi range saya. Nah, jadi untuk saat ini saya berpikir bahwa range yang saya sebutkan ini sudah range yang cocok untuk tugas dan tanggung jawab ini. Saya akan menyebutkan bahwa nilainya itu sekitaran 12 sampai 15 juta. Kira-kira segitu, Ibu Bapak. Terima kasih. Hmm, berarti pakai range aja ya? Kau jawab gitu besok kalau ditanya. Atau kau bilang 15 sampai 20. Duaku segitu sih kemana-mana. Tapi kayaknya Unpar nggak tahu sih. Baiklah, coba ya. Tapi itu emang udah, itu nggak tahu sih, Cok. Aku benar-benar nggak tahu pasarannya. Maksudku itu range banyak, biasa, atau murah? Kalau yang aku bilang itu udah range tinggi. Hmm, Karena aku menganggap aku cukup qualified untuk hal ini. hmm, oke. Walaupun aku akan babak belur di TOEFL-nya nanti. Yang penting kalau saya ditanya itu nanti aku bilang itu nggak apa-apa. Lulus, enggak. Gitu. Ada mampus lah aku. Aku macam ini. Macam hanya menambah-nambah peserta interview. Aku udah catat. Nanti kirimlah linknya. Aku besok ini belajar. Ini kan nggak di-save di link, Titin. Harus upload dulu. Kan di drive. Oh iya ya. I Nggak, save in my device. I'm not oh, save bukan in. di drive ya. Aku lupa. Iya, kalau Google Meet yang di drive. Iya kan? Ini langsung ke laptopmu kan? Iya.
Ini bisa disimpan di drive, tapi kan harus di pilihannya itu mau simpan di cloud atau mau disimpan di ini. Tapi kan aku nggak simpan di cloud, aku simpan di device. Oh, berarti upload lah. Ya, let me see. If you have time. Begitu, Tin. Semangat ya, semoga kau lulus. Kayak ini. Aku udah kasih tahu kau, aku sedang apply beasiswa mau ke Texas. Belum. Udah lulus? Enggak, aku sedang apply. Jadi aku harus kejar TOEFL nih sekarang. Texas, Meksiko. Mm-mm. Kapan kau ini TOEFL? Kau TOEFL Kan nggak ada belajar, kau nggak ada belajar ini lagi, les TOEFL-nya? Udah yang satu-satu itu aja, privat-privat itu. Maksudku nggak ada yang khusus TOEFL. aku memilih untuk writing supaya langsung complete reading ke ininya. Aku les writing supaya langsung ada strukturnya, ada ini. Jadi aku langsung bisa belajar basic-basicnya. Oh, Tambah dan fokus. sejauh ini membantu banget sih, Cok. Kau dengan writing-nya tuh? Untuk speakingnya yang kemarin itu memang terbantu banget kan. Untuk writing ini kan harusnya minggu ini baru mulai. Cuman masalahnya mentornya juga lupa janjinya. Kalau ya, udahlah, udah jam 11 di sana. Sukses ya buat besok ya. Besok aku tanya ya. Oke, thank you ya. Thank you, Cok. Selamat istirahat. Bye.